pertama kalinya Blockies bikin mobil-mobilan karakter Ultraman. Tapi apakah bakal sebagus Blockies Will Transformers atau malah jadi jelek? Dan apakah ada gimmick-gimmick tersembunyi yang bikin karakternya itu jadi istimewa? Jadi langsung aja kita Gatai Kanzen Putro Toys. Ini adalah Blockies Wheels Ultraman C01, mobil-mobilan Ultraman yang pertama kali dibuat oleh Blockies. Untuk line up sih cukup bagus ya, tapi apakah bakal bagus untuk kendaraannya? Kita juga bakal dapat bonus karakter standar dari masing-masing mobilnya guys. Gak usah banyak cang-cong-cing, langsung aja kita unboxing. Yang pertama Ultraman Cosmos Luna Mode. Kalau dari segi motif desainnya sih, ini persis banget kayak color timernya si Cosmos sih. Dan karena ini versi Luna Mode, makanya dia warna bodinya tuh biru gini guys. Cuman yang bikin gue penasaran, kenapa dia pilih transparan kayak gini? Ya meskipun bagus sih, maksud gue kelihatan untuk bagian mesin-mesin yang ada di dalam sini, tapi kayak kurang puas aja sih. Untuk Cosmos Luna Mode ini dia nggak ada gimmick sama sekali, paling cuma diliatin detail dari bagian interiornya aja yang menurut gue ini cukup keren cuy. Ya meskipun dia cuma single seat ya, dan di bagian dalamnya ada tabung nosnya juga, mantap ini. Di bagian bawahnya seperti ini untuk detailnya, dan dia ini full plastik, gak ada part diecast-nya. Menurut gue ini masih cukup bagus, meskipun bagi gue ini kurang memuaskan. Kita dapat bonus karakter stand dari si Ultraman Cosmos Luna Mode-nya, dan bisa kita pajang bareng si mobilnya juga seperti ini guys. Meskipun si stand-nya ini beneran tipis banget ya, cuman untungnya dia udah pakai, ini gue nggak tahu apa namanya, tapi udah pakai sistem kayak begini. Jadi kalau misalnya diberdirikan itu dia beneran stabil kayak begini. Bagus sih. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Ultraman Justice Standard Mode. Kalau dari bentukannya sih dia ini ngambil konsep muscle car kali ya, kayak Mustang dan sebagainya. Dan bagian depannya ini jadi ciri khas dari Ultraman Justice banget sih. Untuk part diecast-nya dia ada di bagian si metal bodinya ini, bagian bodi dasarnya, dan bawahnya cuman kayak begini aja. Oh ya, gue lupa bilang untuk rodanya semuanya berjalan ya guys. Untuk karakter si Cosmos sebelumnya juga semuanya berjalan dengan lancar. Mantep lah. Dan ini dia penampilan kalau si karakter standnya kita pajang bareng si mobilnya. Masih masuk lah ya kalau dari segi warna dan modelnya. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Carmera yang bodinya aduhai. Kalian bisa lihat sendiri ya, dari bagian sampingnya aja ini udah bener-bener kayak gitar Spanyol sih. Persis banget kayak bodinya Carmera yang aduhai banget, ngeliuk-liuk kayak begini. Dan dia ini ngambil model sport car gitu, bahkan ada detail engine turbonya di bagian depan seperti ini. Untuk gimmick yang gak ada, tapi untuk bagian bodi dasarnya dia sudah menggunakan diecast. Oke lah ini. Kalau dipajang dengan karakter stand-nya itu jadi seperti ini yang cocok banget. Jadi kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Ultraman Mebius. Kalau dari segi model mobilnya, dia tuh ngambil model sport car, kayaknya model Lamborghini gitu deh guys. Dan jujur gue suka banget sama detail-detailnya, dan ini liuk-liukan merahnya, liningnya cakep banget. Apalagi di bagian headlampnya ini dia ngambil mata dari Mebius. Untuk bagian bawahnya kayak begini, bener-bener aerodinamis banget. Untuk bagian diecast-nya dia ada di bagian bodi utamanya di sini. Kalian bisa kelihatan lah ya, ini yang metal banget. Tapi kalau atasnya dia plastik. Tapi sayangnya dia nggak ada gimmick sama sekali. Bahkan kacanya pun nggak bisa dibuka. Aduh sayang banget sih. Kalau dipajang dengan karakter stand-nya jadi seperti ini, yang bikin tambah cakep kalau dipajang bareng seperti ini guys. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Ultraman Dyna Flash Type. Untuk model mobilnya ini kayaknya dia ngambil model dari Nissan 350Z. Untuk bagian part oranye ini dia ngambil motif dari bagian dada si Dynanya. Terus juga campuran dari detail merah dan juga bagian bawah birunya ini beneran warna Dyna banget. Dan gak ketinggalan bagian depannya ini bener-bener ciri khas dari Dyna banget yang ada di part kepalanya guys. Untuk gimmicknya sih nggak ada, tapi ini hampir semuanya full diecast sih. Karena untuk bagian bodi utamanya cuma nambahin kaca dan part belakang aja, sisanya ini body full diecast ini guys. Kalau kita pajang bareng si stand karakternya jadi seperti ini, dan bener-bener masuk banget warnanya. Jadi kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Zeton. Untuk motif mobilnya sih kayaknya dia ngambil drag bus gitu ya, alias bis yang bisa balapan. Sebenarnya secara desain ini bagus banget, cuman sayangnya dia nggak ada part diecast sama sekali, jadi full plastik guys. Tapi yang gue suka ada part transparan di sini yang jadi ciri khas dari si Zeton itu, tapi dia bisa kelihatan bagian mesin di dalamnya. Wah gila sih. Kemudian untuk bumper belakang ini juga gede banget, apalagi ada spoilernya cuy, cakep. Siapa meskipun dia nggak ada pintunya kayak game FF. Dan jadi satu-satunya mobil yang ada detail wipernya. Gila ini. Gue yakin pasti banyak dari kalian yang gak suka mobil Zeton ini, tapi gue suka loh sejujurnya. Karena desainnya itu futuristik banget, dan ya
ciri khas GDM gitu loh. Kalau kita pajang dengan karakter stand-nya jadi seperti ini, ya meskipun dia nggak ada gimmicknya sama sekali, cuman menurut gue ini masih oke lah. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Ultraman 3 Multi-Type. Untuk desain mobilnya sendiri, dia ngambil desain dari Mazda RX-7 sepertinya. Untuk bagian headlampnya ini mata dari Ultraman 3 banget. Kemudian untuk part diecast-nya dia ada di body utamanya yang warnanya silver chrome kayak begini guys, sampai ke belakang. Dan yang paling penting dia ada gimmicknya jadi spark lens. Jadi kalau misalnya kita buka, tring, berubah, anjay. Menurut gua gimmicknya ini tuh simple banget tapi bermakna banget buat fans Ultraman 3. Apalagi yang nggak punya D-Exchangernya. Jadi bisa kalian imajinasikan kalian sedang memegang si 3 spark lensa itu. Dan kalau kita pajang bareng si Ultraman 3-nya jadi seperti ini. Dan ini beneran cocok banget dan cakep banget buat dipajang bareng keduanya. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Sherlock Mobile. Jadi satu-satunya mobil yang beneran ada di series Ultraman, bukan mobil karakter kayak yang lainnya guys. Untuk part kuningnya ini dia diecast juga ya, kecuali di bagian atapnya ini yang pakai plastik. Untuk gimmicknya ada di bagian belakangnya, bisa kita naikkan dan kita dorong ke belakang seperti ini. Des. Nah, seperti ini. Jadi seolah-olah dia tuh sedang menembak gitu guys. Kalau nggak salah di seriesnya pun ada fitur seperti ini. Jadi ini bisa dibilang akurat ke seriesnya sih. Dan jujur untuk pewarnaannya ini cakep banget. Nggak ada yang miscolor sih menurut gua. Karena dia jadi satu-satunya mobil yang bukan karakter Ultraman. Jadi dia nggak dapet stand karakternya gitu guys. Jadi cuman mobil gini aja. Tapi ini gua udah puas banget dengan mobil ini sih. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Kaiju Gomora. Untuk motif mobilnya sendiri dia tuh mobil katrol gitu guys. Dan dia ada 3 pasang roda seperti ini. Tapi gue suka sama pemilihan knalpotnya yang racing begini sih. Kemudian di bagian depannya ini ada muka Gomora yang menurut gue cakep banget. Cuman sayangnya dia nggak ada part diecast sama sekali. Jadi ini beneran plastik semua guys. Tapi dia ada gimmick untuk mengatrol atau menggandeng mobil-mobil lainnya. Tinggal diturunin kayak begini aja. Kemudian tinggal kalian pasang seperti ini, yang otomatis bisa berjalan menggandeng seperti ini guys. Dan ini dia untuk karakter stand-nya. Yang bikin tambah cakep kalau dipajang bareng si Gomora mobilnya ini. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Tektor Gear Zero. Untuk mobilnya sendiri ini cukup bagus ya. Jadi seolah-olah si mobilnya itu ada armor hitam-hitamnya kayak begini. Dan dia juga ada gimmick, yaitu di bagian belakangnya bisa kita naikkan seperti ini. Jadi seolah-olah untuk menambahkan kecepatannya gitu. Cakep cuy. Gak cuman itu, di bagian kacanya juga bisa dibuka untuk dimasuki oleh si drivernya. Jadi seperti ini. Nah, tinggal dimasukin aja guys. Terus juga untuk part diecast-nya dia ada di bagian yang warna silver ini. Meskipun dia nggak terlalu besar kayak mobil yang bakal gue review di akhir video nanti. Dan gue suka banget sama bumper depannya, kayak kelihatan sangar gitu loh guys. Kalau dipajang dengan karakter stand-nya jadi seperti ini, bener-bener berasa berarmor banget ya, baik Ultraman-nya maupun si mobilnya. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Ultraman Belial. Satu-satunya mobil yang mengambil desain monster truck guys. Gila, sangar banget ini. Meskipun detailnya sedikit, tapi menurut gue ini cakep banget dan pas gitu, nggak terlalu lebay lah untuk detailnya. Untuk bagian bawahnya seperti ini, tapi sayangnya dia nggak ada part diecast, jadi bener-bener full plastik semua guys. Untuk gimmicknya sendiri dia ada suspensinya, jadi kalau kita tekan ke bawah dia bisa seperti ini. Nah, kayak begini. Keren juga ini gimmicknya ya. Bener-bener ciri khas dari monster truck yang butuh suspensi gitu loh. Dan ini dia kalau kita pajang bareng si stand karakternya. Bener-bener feel jahatnya tuh kerasa banget. Sumpah keren banget ini Belial. Kita lanjut lagi aja ke yang terakhir, yang paling gong-gong-gong bombastis. Jadi selanjutnya adalah Super Secret Ultraman Zero Mental. Kalian bisa lihat sendiri untuk bagian depannya ini ada pantulan warna ungunya seperti itu kalau terkena cahaya. Dan ini beneran cakep banget sih pantulannya. Dan yang membedakan dengan yang reguler itu ada di bagian part birunya ini guys. Karena kalau yang reguler itu seperti ini, yang dimana beda di bagian mentalnya ini aja sih. Tapi sayangnya gimmicknya itu cuman buka bagian si kokpitnya aja, dan kita dapat orangnya di dalam warna merah. Selain itu gimmicknya nggak ada. Jadi menurut gua ini Super Secret yang kurang puas lah bagi gua. Karena ya gimmicknya cuman buka tutup si bagian kokpitnya aja, sedangkan yang lainnya ya begini doang. Padahal untuk desainnya sendiri ini beneran cakep banget loh. Tapi sayang banget, aduh gimmicknya kenapa itu doang sih. Kalau kita pajang dengan karakter standnya jadi seperti ini, bagus, tapi lagi-lagi kurang puas bagi gua. Jadi sekian dulu aja untuk review Blockis Wheels C01 Ultraman ini. Dari semua karakter ini selain Super Secret, mana yang jadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kalau gua sih tentu si Belial, si Tektor Gear Zero,
bro. Dan juga si Ultraman 3 ini beneran cakep banget secara desain maupun gimmicknya. Jadi guys, jangan lupa di like, subscribe, share juga. Supaya nggak ketinggalan konten Putro Toys yang lainnya. Karena gue bakal review si Blockys Wheels Transformers C02 yang dimana gue dapat super secret juga. Jadi sekian dulu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat malam. Dadah.